Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat HUT RI yang ke-75, Indonesia Merdeka. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri, mari kita tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Baik, mari kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Biar sukacita surga melimpah di tempat ini, amin. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang
Mari kita mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami yang kami lalui. Kesempatan yang indah kami boleh datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami dimanapun berada, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini melalui online. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Biarlah senantiasa firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang tidak apa-apa. Engkau pakai sebagai alat-Mu saja. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan,
Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditabur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah banyak. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau datang dan siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah bagi mereka yang mendengar, merenungkan, dan terlebih melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Paulus terhadap jemaat Galatia di dalam memperingati tentang bagaimana orang percaya atau orang Kristen di mana mereka dikatakan orang merdeka. Apakah maksud dan makna? Hari ini saya memberikan tema bagi kita, yaitu arti dan makna kemerdekaan, yaitu merdeka untuk mengasihi dan melayani. Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata merdeka diartikan adalah sebagai penghambaan, bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan, atau lepas dari tuntutan apapun. Sedangkan kalimat atau kata kemerdekaan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan atau tidak terjajah lagi. Ini kalimat atau kata merdeka itu sendiri. Tepat kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sehingga tema ini kita angkat bagaimana Paulus berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Tadi apa yang kita baca, di mana dikatakan bahwa jangan kita mempergunakan kemerdekaan yang kita miliki ini untuk kesempatan hidup di dalam dosa. Tetapi tegas ia katakan tadi bahwa melainkan kita gunakan kemerdekaan itu untuk melayani sesama dengan kasih. Nah, di dalam Kamus Alkitab, kalau kita melihat bagaimana arti kemerdekaan itu, yaitu menyampaikan bahwa pembebasan dari status perbudakan. Secara politis diartikan demikian, tapi secara teologis kemerdekaan itu adalah pembebasan orang percaya dari perbudakan dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita melihat tentang istilah kemerdekaan dalam Alkitab, biasanya disamaartikan dengan kebebasan. Sebab kedua istilah tersebut bermakna sama atau bermakna sinonim antara kemerdekaan atau kebebasan. Di mana kata kemerdekaan ini dalam dan serumpun dengan kalimat atau kata kemerdekaan itu di dalam Perjanjian Lama sungguh banyak disebutkan. Ada 49 kali dalam Perjanjian Lama disebutkan. Sedang kalimat atau kata kemerdekaan itu di dalam Perjanjian Baru disebutkan 52 kali. Artinya bahwa ini adalah inti penting di dalam kemerdekaan yang dimiliki oleh orang percaya. Sedangkan kata kebebasan itu sendiri dan yang serumpun dengan kata kebebasan baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru sungguh sangat banyak disebutkan. Kalau di dalam Perjanjian Lama ada 378 kali disebutkan
kata kebebasan. Begitu juga di dalam Perjanjian Baru. Disebutkan kata kebebasan itu 318 kali. Artinya apa? Bahwa di dalam Alkitab tentang kemerdekaan, mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ini, sungguh-sungguh melekat, sungguh-sungguh penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Secara umum, kata kemerdekaan atau kebebasan dalam Alkitab memiliki makna, yaitu dilepaskan dari ikatan atau kembali kepada kondisi semula. Ini artinya bahwa dalam nats yang kita baca di Galatia pasal 5 ayat 13, di mana Paulus menegaskan di sini sebagai orang percaya harus memaknai kemerdekaan itu seperti yang Paulus katakan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Itu poin penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita harus tahu, sadar diri bahwa kemerdekaan itu kita terima. Bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena perjuangan kita. Kalau kemerdekaan yang kita raih 75 tahun yang lalu, itu kita perjuangkan dengan darah titik penghabisan. Tapi hal ini berbeda dengan kemerdekaan Kristen yang disampaikan oleh Paulus. Artinya di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan di sana bahwa karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk penghambaan. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya, Ia menyelamatkan kita, dilepaskan dari segala kutuk dosa, dan kita bukan hamba dosa lagi. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 18 ditegaskan kepada kita bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini firman Tuhan menegaskan bahwa bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya kita sebagai orang percaya. Di mana merdeka berarti bebas dari penghambaan, bebas dari tuntutan, tidak terikat dan tidak tergantung kepada siapapun. Artinya apa? Bahwa merdeka perlu juga kita pahami. Merdeka secara de jure atau secara hukum. Kemerdekaan seperti yang kita jalani, bahkan yang kita peringati tahun ini, ke-75 tahun negara Indonesia merdeka. Secara de jure kita lihat bahwa Indonesia 17 Agustus tahun 1945 Indonesia telah merdeka. Itu secara pengakuan Indonesia merdeka. Tetapi secara de factonya, faktanya, pada kenyataannya kita belum benar-benar merdeka. Misalnya masih terdapat banyak kemiskinan, masih ada ketidakadilan dalam bentuk hukum dan lain sebagainya. Artinya bahwa secara de jure kita sudah dimerdekakan, tetapi pada kenyataannya masih mengalami dalam beberapa bentuk di mana kita mengalami ketidakmerdekaan. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kisah Galatia ini dalam pasal 5 ayat 13, bahwa secara de jure kita sudah merdeka, yaitu begitu kita tahu bahwa kita merdeka. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seorang yang sudah merdeka menerima keselamatan, seseorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, itu secara de jure sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi pada kenyataannya secara de facto
masih banyak orang percaya yang belum benar-benar merdeka. Masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Masih banyak yang jatuh di dalam dosa, bahkan diperbudak oleh dosa tersebut. Jadi ini yang saya mau sampaikan, ini yang Paulus ingatkan. Makanya dikatakan jangan menyalahgunakan di ayatnya yang ke-13. Seharusnya kita sebagai orang percaya memaknai kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita. Kemerdekaan atas segala dosa-dosa, yaitu keselamatan yang kita terima dengan anugerah secara cuma-cuma. Kita sebagai orang percaya akan mengalami kemerdekaan yang sejati apabila kita memiliki kesadaran. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya akan mengalami kemerdekaan yang sejati apabila kita memahami, menyadari bahwa tidak mau diperhamba lagi. Kalau kita lihat Galatia pasal 5 ayat 1b, berdirilah teguh dan jangan lagi hidup di dalam penghambaan. Yang selanjutnya atau yang kedua, bahwa bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami kemerdekaan yang sejati, yaitu senantiasa harus memahami kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitabnya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 30 dia dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu adalah sebagai orang yang menyadari bahwa kita memaknai kemerdekaan kita yang sejati. Dan yang selanjutnya, bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami kemerdekaan yang sejati, yaitu kita harus menolak dosa. Di mana dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami kemerdekaan yang sejati? Yang selanjutnya adalah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi inilah kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya sebagai kita sebagai orang percaya. Yang selanjutnya, bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini sebagai hamba Allah. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya yang disampaikan kepada kita saat ini adalah bagaimana kita hidup jujur, hidup suci, sehingga kita taat atas firman-Nya. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang kita bahas di dalam nats kita dalam Galatia pasal 5 ayat 13, mestinya hal ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa lagi. Ini poin penting bagi kita sebagai orang percaya untuk memaknai kemerdekaan yang kita terima. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak hidup lagi dalam dosa, dan dosa tidak berkuasa atas kita, dan serta tidak terjerumus di dalamnya. Itu yang penting harus kita pahami. Jangan sampai kita sadar atau sampai salah mempergunakan keselamatan atau kemerdekaan yang kita terima. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa sehingga kita bisa berbuat semaunya kita. Tidak.
Atau kita berpikir bahwa karena kita sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, sehingga kita boleh berbuat apa saja, nanti pasti kita diampuni. Itu konsep yang salah untuk memaknai kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan Kristus artinya adalah bahwa merdeka dari hukuman dan keterikatan dari dosa untuk hidup bagi Tuhan. Itu yang penting. Kita merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging kita. Bukan keinginan daging yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai. Bahkan di dalam Galatia, kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21 di sana, bagaimana perbuatan-perbuatan daging atau keinginan-keinginan daging itu harus kita benar-benar merdeka di dalamnya. Ini mengingatkan kita agar kita menggunakan kemerdekaan itu di mana anugerah Allah. Kita harus sadar. Sekali lagi tadi saya sampaikan bagaimana kita orang percaya memahami kemerdekaan yang sejati ketika kita menyadari bahwa jangan kita hidup di dalam dosa. Mari kita hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Senantiasa kita hidup di dalam menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Lalu apa yang merupakan tugas kita ketika kemerdekaan itu telah diberikan, telah dianugerahkan kepada kita sebagai orang percaya? Dikatakan di sana di dalam pasal 5 ayat 13b, kita baca bersama-sama. Dikatakan di sana, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Ini yang penting bagi kita. Inilah tugas kita sebagai orang percaya, di mana kemerdekaan itu telah dianugerahkan bagi kita sebagai orang percaya, yaitu bagaimana hidup kita, kemerdekaan itu kita gunakan untuk saling melayani. Kita tidak hanya merdeka dari kehidupan dosa, tetapi kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Wujud dari pelayanan itu dapat kita lihat dari hubungan kita dengan sesama. Itu poin penting. Itu yang pertama. Bagaimana kita supaya kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yaitu mari kita merdeka untuk saling melayani. Kita mulai dalam keluarga kita, melayani suami dan istri, melayani anak-anak, melayani tetangga, melayani gereja, memberi diri untuk mau melayani sesama. Itu yang disampaikan oleh Paulus untuk memaknai kemerdekaan yang kita peroleh sebagai orang percaya. Itu poin yang pertama. Bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan yang kita peroleh. Dan yang kedua dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 13b tadi, yaitu hendaknya kemerdekaan yang kita miliki ini untuk saling mengasihi. Alkitab menasihatkan agar kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Sebaliknya, hendaklah kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani sesama atas dasar kasih. Ini prinsip kekristenan dalam kehidupan kita. Apapun itu, mari kita mengasihi sesama. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-14, dikatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemerdekaan di dalam Kristus juga berarti adanya kebebasan bagi kita untuk kita mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat golongan, tanpa melihat status. Ini yang mau disampaikan bagi kita. Itu dua poin penting yang perlu kita sadari. Bagaimana kita memaknai arti kemerdekaan di dalam Kristus yang disampaikan oleh Paulus, yaitu mari kita mempergunakan kemerdekaan yang kita miliki, yang kita peroleh, yang dianugerahkan kepada kita untuk saling melayani sesama, untuk memberi diri untuk saling melayani. Di mana dikatakan di dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat,
Lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan pun yang kedua adalah bagaimana kita orang percaya yang telah dimerdekakan untuk mengasihi sesama tanpa melihat status. Melalui firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan oleh karya keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sendiri telah mengalami kemerdekaan atau kebebasan yang sejati di dalam Kristus? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Dan kita jawab, apakah kita sudah merdeka seutuhnya? Jangan hanya secara de jure tadi, hanya sebagai pengakuan saja, tetapi harus menjadi sebuah kenyataan, benar-benar nyata dalam perbuatan tindakan. Mari kita belajar hidup sebagai umat yang merdeka. Mari kita memberi diri untuk melayani sesama, mengasihi sesama, sehingga melalui kita menjadi berkat bagi sesama, bangsa ini lebih baik ke depannya. Bahkan kita ada sebagai orang percaya ada di negeri ini mengenai kemerdekaan yang 75 tahun yang kita peringati. Kiranya kita menjadi berkat, berdampak untuk melayani bangsa, melayani masyarakat, melayani dalam tempat kerja kita, melayani dimanapun kita ditempatkan, agar kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh, agar kita mau mengasihi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Dengan kita memaknai kemerdekaan ini di tahun 2020 ini, bahkan menyadari, mengingatkan kita kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya, yaitu mau datang melayani Tuhan, mau datang melayani sesama, mau mengasihi sesama. Bahkan terlebih dengan pandemi bangsa saat ini yang sedang dilanda oleh negeri kita, virus COVID-19. Mari kita doakan bangsa ini dipulihkan melalui kita, kerjasama kita berbuat melayani bangsa ini. Maka kita doakan, mari kita doakan seluruh bangsa ini, bahkan pemimpin bangsa ini ada hikmat, bahkan khususnya juga untuk pengadaan vaksin, agar vaksin ini boleh berfungsi dengan baik, sehingga COVID-19 ini segera pulih. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita sadar kemerdekaan yang kita peroleh, kita terima secara anugerah, secara cuma-cuma. Dan diingatkan pada kita, Paulus mengingatkan kita untuk mau memberi diri melayani dan mengasihi sesama. Amin untuk firman Tuhan. Dari pendengaran kebenaran firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Lagi katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Oh, ratakan tanda berdoa.
dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Semua katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Mencari siap dibangun di atas dasar iman. Mencari siap dibangun, mencari siap dibangun, mencari siap dibangun di atas dasar iman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Mu Paulus untuk kami menjadikan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk saling melayani dan saling mengasihi. Mampukan kami memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk tidak hidup di dalam penghambaan dosa, agar kami senantiasa hidup di dalam roh dan senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan Engkau menjadikan kami sebagai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja diaspora Kopilas, kami taruh dalam kuasa-Mu dalam segala pergumulannya ya Tuhan, khususnya di dalam pergumulan kami dalam pelunasan pembayaran gedung. Kami percaya Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap panitia. Kami berdoa untuk gembala sidang, segenap hamba-hamba Tuhan, segenap majelis Tuhan. Engkau memberkati, berkati segenap jemaat-jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, dalam segala pergumulan mereka, ekonomi mereka. Tuhan Engkau memberkati. Ketika Engkau dapatkan jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami taruh bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih untuk bangsa ini memperingati HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kami ada di bangsa ini. Berkati pemimpin bangsa ini ya Bapa. Mulai dari pemerintahan pusat hingga sampai ke kota, ke desa-desa, Tuhan berkati. Berkati pemerintahan yang ada. Terlebih khususnya bangsa kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa. Biarlah senantiasa juga Tuhan segala upaya usaha untuk pengadaan vaksin kami percaya Tuhan. Berikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu bagi negeri ini. Kami berdoa ya Bapa, uji vaksin yang akan dilakukan ya Bapa di berbagai provinsi. Kami berdoa agar senantiasa boleh memiliki manfaat dan menyembuhkan setiap orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk tenaga medis, orang-orang yang ada di garda terdepan ya Bapa.
Berikan kekuatan bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka, agar mereka mampu juga Tuhan melayani setiap orang-orang yang terpapar COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk daerah kami, khususnya kota kami Jakarta, DKI Jakarta. Kami taruh dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pemerintah kota kami, Engkau memberkati mereka. Berikan hikmat bagi mereka dalam melakukan setiap tugas-tugas mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih persembahan yang telah kami kumpulkan. Bila senantiasa Engkau gantikan berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka, berkati dalam segala apa yang mereka rintis saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Bahkan jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan yang ulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka kasih setia-Mu dan umur panjang di tangan kanan-Mu ya Bapa, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri bersama dari gereja-gereja dari segala abad. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Mari siapkan hatimu, kita terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.